فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang hukum pelurusan shaf. Pembahasan yang rajih tentang masalah pelurusan shaf, hukumnya apa? Hendaknya tayyib, wajib. Nah, apa landasannya? Hendaknya apa, Abdul Bar? Nah, karena diperintahkan oleh Nabi SAW, dan hukum asal suatu perintah adalah wajib. Di antara perintah-perintah tersebut, entahnya Ahmad, hadits Anas, sawu sufufakum fa inna tasbatas sufuf min tamamis salat. Dalam riwayat min iqamatis salat. Baik. Dan di sana qanifillah adalah lafaz yang menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang tidak meluruskan shaf. Apa di antara ancaman tersebut? Indahnya Umar, dari Ibnu Umar, bagaimana itu? Syahidnya mana? Ini yang memutus shaf. Sekarang mana yang menunjukkan pelurusan shaf ada ancamannya? Itu bagi yang memutus-mutus shaf sehingga shafnya tidak rapat. Adapun ancaman bagi mereka-mereka yang tidak meluruskan shaf, shafnya bengkak-bengkok. Itu karena shafnya tidak rapat. Dalil yang menunjukkan ancaman kemarin sudah disebutkan belum? Tambah bahwa bagaimana itu? Ini bagi yang berakhir-akhir, ya kan? Yang telat-telat itu dorongan untuk ke shaf awal. Yaitu ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Sudah belum kemarin? Belum ya? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ancaman, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Kalian luruskan shaf-shaf kalian, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian, dalam artian tatkala kaum muslimin shafnya tidak lurus, ini sebagai sebab mereka tidak bersatu. Sehingga dalam riwayat yang lain, yaitu dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan shaf, jangan kalian berselisih. Itu shaf jangan bengkok-bengkok. Sehingga hati-hati kalian itu berselisih, tidak bisa bersatu. Lihat ikhwanillah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancamkan tidak lurusnya shaf dengan apa? Dengan timbulnya perselisihan, tidak bersatunya hati-hati kaum muslimin. Hal ini menunjukkan
semakin kuatnya kewajiban untuk meluruskan shaf. Dan sungguh perkara ini terkadang kalau kita melihat di masjid-masjid, kebanyakan kaum muslimin kurang diperhatikan tentang lurusnya shaf. Padahal ini salah satu sebab di antara sebab-sebab persatuan. Sebab-sebab bersatunya hati yaitu dengan meluruskan shaf. Ini sunnah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang hendaknya semangat dalam masalah ini, saya akan meluruskan shaf. Dan Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan bagaimana cara bisa shaf itu lurus. Yaitu apa? Dalam hadis Anas bin Malik ketika mencontohkan para sahabat, fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibih wa qadamahu biqadami. Pundak ditempelkan dengan pundak saudaranya, kemudian kaki dengan kaki saudaranya sehingga lurus. Sehingga lurus. Dan dalam hadits Nu'man bin Bashir khalifillah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan fara'aitur rajula yulziku mankibahu bi mankibi sahibi wa rubbatahu bi rubbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bi. Aku melihat seorang laki-laki menempelkan mangkibnya dengan mangkib saudaranya, kemudian lutut dengan lutut saudaranya, dan mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Baik, ini menunjukkan bagaimana rapat dan lurusnya mereka. Dan dalam masalah ini yang diinginkan adalah lurusnya shaf, dan tidak perlu takalluf, yaitu berlebih-lebihan dalam masalah tersebut. Dan tidak harus selamanya ketika dari awal salat sampai akhir salat mata kaki menempel dengan mata kaki saudaranya terus, tidak. Dan yang dikedepankan adalah posisi jari-jari menghadap kiblah. Itu yang dikedepankan. Jangan sampai dia miring-miring ketika ingin mengejar mata kaki temannya yang ada di sampingnya. Tapi yang penting jari-jari kaki sudah menghadap ke arah kiblah, itu yang lebih didahulukan. Nah, kalau semuanya seperti itu kan akhirnya menempel, rapat dan lurus. Rapat dan lurus. Dan inilah makna at-taras. Yang dimaksud dengan at-taras, tarasu sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqimus sufufakum wa tarasu. Yang dimaksud dengan at-taras, at-talasuk ma'at taswiyah. Jadi lurus rapat. Itu sudah terkandung dalam kata at-taras. Tarasu maksudnya at-talasuk ma'at taswiyah, yaitu saling nempel. Tidak ada renggang, tidak ada jeda antara makmum yang satu dengan makmum yang lain, tapi rapat dan lurus. Ini makna makna tadi? Indah ya Palembang. Makna at-taras. At-taras maknanya at-talasuk ma'at taswiyah, yaitu rapat dan lurus. Dan ini makna yang hak, alhamdulillah, karena ada sebagian penulis tulisan untuk membantah pemahaman ini, tapi tulisan yang sangat lemah. Tulisan yang sangat lemah ketika dia memahami bahwasanya hadis Anas, demikian pula hadis Nu'man bin Bashir, fakana ahaduna, ini cuma satu orang tok yang sikapnya seperti itu, yang lainnya yang lainnya biasa-biasa seperti kita. Menurut mereka ini hanya orang-orang yang takalluf seperti salafin. Dan dari sekian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan fakana ahaduna,
cuma satu tok yang seperti ini. Baik. Nah, ini pemahaman orang ikhwan fillah yang tidak paham bagaimana memahami bahasa Arab dengan benar. Baik. Juga tidak mau memperhatikan hadis-hadis yang lain. Ketika diingatkan untuk merapatkan shaf, tidak terima. Tidak terima. Itu kan cuma perbuatan satu saja dari kalangan sahabat. Anas saja mengatakan fakana ahaduna yurziqu mankibahu bimangkibi sahibi. Baik. Dan konteks yang seperti ini konteks celaan atau konteks pujian. Pujian karena semangatnya. Nah, mereka dalam menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk menunjukkan bagaimana bentuk pelurusan dan perapatan shaf. Itu. Seandainya saja Anas tidak mengatakan demikian, cukup bagi kita lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam hadu bainal manakib. Nah, kemudian juga tarasum. Karena mana at-taras sekali lagi itu talasum, saling nempel, tidak renggang. Nah, jadi ini makna yang hak, bahwasanya pelurusan shaf itu wajib, demikian pula merapatkan shaf, lurus dan rapat. Di antara yang menguatkan bahwasanya rapatnya shaf juga perkara yang dituntut, yaitu perintah wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Jadi dirapatkan betul. Dan zaman sekarang ikhwan fillah, di antara musibah yang menjadi penyebab shaf-shaf kaum muslimin tidak rapat karena masing-masing sudah punya punya sajadah. Jadi sajadahnya sendiri-sendiri. Jadi pokoknya ini daerah teritorialku ini, jangan diinjak. Nah, sajadahku jangan diinjak. Sehingga masing-masing berdiri di sajadahnya, sampingnya juga di sajadahnya. Akhirnya celah banyak. Sehingga syaitan yang masuk pun banyak. Nah, tidak akan timbul saling cinta mencintai sesama kaum muslimin, timbulnya perpecahan dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Qala wa yustahabbu itmamus shaffil awal falladhi yali. Dan disunahkan untuk menyempurnakan shaf yang awal kemudian baru shaf berikutnya. Nah, fa idza kana naqsun falyakun fi akhiris sufuf. Sehingga apabila ada kekurangan, jadi shafnya tidak penuh, ada kekurangan, maka hendaknya itu di akhir shaf. Jadi yang kurang itu hendaknya di akhir shaf. Adapun yang depan ini harus harus penuh. Jangan membuat shaf di belakang sebelum shaf depannya itu penuh. Nah, maka hendaknya melihat, orang yang ingin membuat shaf, lihat, shaf sebelumnya sudah penuh belum, dan bersegera ikhwan fillah untuk menutup shaf di depannya yang belum penuh. Karena telah kita lewati kemarin dalam hadis Abdullah bin Umar keutamaan menyambung shaf, yaitu wa man wasala shaffan wasalahu Allah, wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian itu bersaf-saf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di sisi Rabb mereka. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf di
hadapan Rabbnya atau di sisi Rabbnya, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saf-saf para malaikat tersebut? Maka Rasulullah SAW katakan, qal yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis saf. Mereka menyempurnakan saf-saf yang awal, yang di depan terlebih dahulu, dan baru berikutnya. Jadi depan dulu dipenuhi, baru setelah itu belakangnya penuh dulu, baru belakangnya, demikian seterusnya. Kemudian yang kedua sifat dari saf para malaikat, selain yutimmuna as-sufufal awwal juga wa yatarassuna fis saf. Mereka apa? Taras. Apa makna taras tadi, Umar? Lurus dan rapat. Bahasa Arabnya tadi apa? At-talasuq ma'at taswiyah. Talasuq. Yaitu rapat bersama dengan lurusnya. Ini makna at-taras. Oleh karena itulah ikhwanillah tanbih juga ketika kita sholat di masjid kampung ini untuk sholat Jumat, baik, maka utamakan untuk seorang masuk di ruang utama. Di ruang utama. Jangan mengambil saf yang di ruang kecil itu. Kiri kanan itu kan ada ruang kecil ya kan. Itu kalau sudah di saf, misalnya saf pertama itu kan terputus dengan tembok. Maka lebih utama dulu untuk dia ikut di saf yang di ruang utama itu. Kecuali untuk yang ruangan sebelah selatan. Ruangan sebelah selatan yang saf pertama tok. Kalau saf pertama tok bisa nyambung, karena apa? Karena ada yang bisa di pintu. Ada yang bisa di pintu. Taib. Itu pun kalau saya perhatikan, biasanya yang ada di samping itu tidak perhatian bahwasanya itu miring. Dalam artian arahnya itu serong. Arahnya serong, bukan lurus ke arah barat. Ya, Baukasa. Serong yang bagian depan. Nah, kemarin saya lihat ada di saf kedua. Ada yang di saf kedua, di ruangan itu. Maka ya hendaknya ngisi dulu, dipenuhi dulu ruangan utama. Tapi sehingga tidak terpisah dari saf utama karena tembok itu. Baru kemudian kalau ruangan utama sudah penuh, ke samping-samping yang walaupun terputus dengan tembok. Baik, ini mengenai permasalahan saf yang diwajibkan lurus dan rapat. Kemudian dalam membuat saf juga jangan membuat saf kecuali saf depannya penuh. Dan juga yang berhubungan dengan permasalahan saf-saf ikhwanifillah yaitu muqarabah. Hendaknya antara saf yang satu dengan saf berikutnya itu jangan terlalu jauh jaraknya. Jangan terlalu jauh. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk memperdekat antara saf-saf yang ada. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Russu sufufakum wa qaribu. Ini wa qaribu bainaha. Russu sufufakum, yaitu rapat dan luruskan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan perdekat antara saf.
Di sini perintah untuk memperdekat antar saf-saf yang ada. Dan perintah ini minimalnya mustahab. Apalagi kalau seseorang ingin betul-betul menunaikan perintah tersebut, karena asal perintah adalah wajib. Dan dalam Marqatul Mafatih tentang syarah hadits ini alhamdulillah dinukilkan wa dzalika yahsulu bi an la yufarriqa bainahuma tafriqun katsir bihaitsu yumkinu dukhulu shaffin akhar bainahuma. Bentuk memperdekat antara shaf yang satu dengan shaf yang lain yaitu apa? Tidak dipisahkan dengan pemisah yang jauh, di mana masih bisa dibikin shaf antara kedua shaf itu. Jadi antara shaf pertama, shaf kedua misalnya, ini jangan terlalu jauh. Bentuk dikatakan jauh bagaimana? Kalau masih bisa apa? Antara shaf pertama dan kedua orang bisa membuat shaf baru masih cukup. Berarti ini menyelisih sunnah. Sehingga yang penting antara shaf 1 dan shaf 2 cukup. Sudah cukup untuk apa? Rukuk, sujud, tidak kesenggol. Sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Kita masuk kepada permasalahan yang keempat, salatul munfaridi khalfas shaf. Salatnya orang yang bersendirian di belakang shaf. Dia ikut jamaah tapi tidak dapat teman, sehingga dia di belakang shaf sendirian. Qala la tasihhu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Tidak sah salat seorang laki-laki. Perhatikan salatul rajul. Baik. Tidak sah salat seorang laki-laki sendirian di belakang shaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata limunfaridin khalfas shaf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi seorang yang bersendirian di belakang shaf. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Tayyib. Afadatani fillah. Dalam Bulughul Maram terjadi kekeliruan. Yang benar sahabinya adalah Ali bin Syaiban. La salata limunfaridin khalfas shaf. Hadits Ali bin Syaiban. Dan derajatnya sahih li ghairi. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas shaf fa amarahu an yu'ida as-shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang shaf. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut untuk mengulang salatnya. Hadis sahih dari Wabisah bin Ma'bad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dua hadis ini alhamdulillah dengan tegas menunjukkan bahwasanya apabila seseorang salat berjamaah kemudian dia sendirian
Nah, tidak ada dalam shaf tersebut selain dia. Jadi dia bersendirian sholat di belakang shaf, tidak ada temannya. Nah, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana nas dalam hadis Ali bin Syaiban juga apa? Berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang sendirian tersebut untuk mengulangi salatnya. Baik. Dan ini merupakan pendapat dari kebanyakan ahli zahir. Adapun dari kalangan imam 4 mazhab, ini merupakan pendapat Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Juga dipilih oleh Al-Auza'i, Waqi', Ibnul Munzir dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang rajih bahwasanya salatnya tidak sah. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika dia datang dan tidak mendapati orang yang bisa bershaf bersama dia? Nah, karena kalau dia sholat tidak sah, sholat sendirian di belakang shaf. Nah, lalu apa yang harus dia lakukan? Taib, makalah langkah yang pertama, yang hendaknya dia usahakan, berusaha untuk apa? Masuk ke dalam shaf. Yaitu dengan apa? Merapatkan lagi. Kalau dia masih melihat misalnya walaupun sudah menempel tapi masih bisa dirapatkan. Sebagaimana kemarin dalam hadis Ibnu Umar, bagaimana bimbingan Rasul? Walinu bi aidi ikhwanikum, sehingga ketika ada yang masuk ya berusaha digeser. Mungkin 4 orang digeser ke kanan, kemudian 4 orang digeser ke kiri, dia sudah bisa masuk. Usah menggeser dulu sehingga bisa masuk 1 orang. Nah, ini usaha yang pertama. Adapun kalau kita di masjid-masjid awam, ikhwani fillah, sangat mudah. Karena mereka asalnya sudah apa? Shafnya renggang-renggang. Makanya berusaha untuk geser dengan pelan, tapi jangan keras, jangan kasar. Baik, apalagi awamun nas, ia berusaha. Sedikit geser kanan, kemudian satunya lagi geser kiri, dia berusaha masuk. Ini langkah yang pertama tanpa mengganggu, tentunya berusaha dengan lembut. Baik. Kemudian apabila tidak mampu, ikhwan fillah, maka dia berusaha untuk bershaf bersama imam. Baik. Enggak mampu untuk menggeser para makmum karena rapat. Tapi dia kira-kira masih bisa untuk masuk sehingga bershaf bersama imam, berdiri di samping kanan imam. Maka ini langkah yang kedua. Baik. Tentunya tanpa ada gangguan terhadap makmum. Misalnya shafnya cuma 1 shaf, masjid itu shafnya cuma 1, sudah rapat. Namun dia bisa ketika makmum sujud, dia bisa ngelangkah kemudian masuk, berdiri di samping kanan imam. Maka ini langkah kedua yang bisa dia pilih. Nah, adapun apabila jauh, mungkin shafnya banyak, ada 5 shaf, ini repot, dia mau ke depan ke imam sulit. Kecuali kalau di situ masjid yang sesuai sunnah, ada pintu. Nah, ada pintu kanan kiri untuk masuk. Nah, ada pintu tembus sehingga dia masuk untuk berdiri di samping kanan imam, maka tidak mengapa. Kalau kedua perkara ini tidak mampu,
Apakah boleh kemudian dia minta ada orang yang di saf depannya untuk mundur menemani dia di saf belakang? Ini khilaf di kalangan para ulama. Baik. Jadi ini langkah ketiga diperselisihkan. Apakah boleh minta orang yang ada di depannya untuk mundur sehingga menemani dia di saf belakang? Nah, tentunya apa? Ketika dia mundur, dia jangan ngisi. Temannya mundur, dia maju ngisi saf yang lawang tadi. Nah, ini namanya tidak boleh, jelas kalau ini zalim. Baik. Dia sudah minta temannya mundur, temannya sudah berniat bagus mundur, alhamdulillah dia maju, temannya dibiarkan sendirian. Ini zalim jelas. Nah, ini enggak boleh kalau ini. Yang diperselisihkan adalah temannya mundur untuk menemani dia di belakang. Baik. Sederetan para ulama membenci hal tersebut, di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Auza'i dan yang lainnya. Baik. Adapun dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri menyukai cara ini. Selama orang yang diminta untuk mundur tersebut tidak keberatan. Dalam artian cuma sekedar diberi isyarat, ditepuk, kemudian dia paham untuk mundur. Tapi kalau memang tidak ada, apalagi itu saf awal, saf awal ini masa saya mundur? Jangan-jangan saya mundur dia ngisi safku ini. Nah, baik. Kalau memang dia tidak mau, ya tidak boleh memaksa. Baik. Dan syaratnya bolehnya seseorang mundur dan bolehnya bagi yang datang ini untuk minta satu orang mundur, syaratnya yaitu tidak mengakibatkan terputusnya shaf. Nah, misalnya apa? Karena memang shafnya sudah rapat sehingga ketika mundur satu masih bisa kemudian ditutup, saling menutup sehingga shafnya kembali rapat, tidak kemudian lubang gara-gara satu orang mundur. Ini syaratnya. Apabila shafnya kemudian terputus, maka ini tidak boleh kemudian terputus dengan sebab satu orang mundur. Nah, kemudian apabila sudah nepuk tamannya juga tidak ada yang mau mundur, mau masuk juga tidak bisa, mau ke samping imam juga tidak bisa. Bagaimana ini? Cara yang keempat ini bagaimana? Nah, cara yang keempat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah taala, untuk menunggu sampai datang orang. Sampai datang orang bersaf dengan dia. Kenapa? Karena kalau dia salat sendirian pun tidak sah. Ya sudah, nunggu dulu. Nunggu sampai datang orang bersaf dengan dia. Dan seandainya jamaah itu selesai dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bersaf yang datang dengan dia, maka dia salat sendirian. Jadi tunggu sampai datang orang yang bisa berdiri bersama dia di shaf tersebut. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekhuna Ibnu Hizam juga. Apabila tidak mampu langkah-langkah yang disebutkan di awal. Berarti ada berapa langkah tadi? Ada berapa langkah, Ibnu? 4. Yang pertama, langkah pertama dulu. Langkah pertama apa? Sebelum berdiri di samping kanan imam, diutamakan dulu apa? Untuk masuk ke shaf. Geser shaf yang ada di depannya sehingga semakin rapat dia bisa menyusup di shaf. Yang kedua, berdiri di samping kanan imam. Langkah yang ketiga, kalau pertama tidak bisa, kedua juga tidak bisa,
Yang ketiga, meminta saf yang ada di depannya satu orang mundur. Kalau juga tidak ada yang mau mundur, maka langkah yang keempat apa? Nunggu sampai datang orang yang bisa bersaf dengan dia. Baik. Ini langkah-langkah ketika seseorang datang mendatangi satu jamaah, ternyata tidak dapat teman di akhir shaf, dia sholat sendirian di akhir shaf. Dan insyaallah taala untuk langkah-langkah dari 1 sampai 3 biasanya mungkin untuk diusahakan. Apalagi di kebanyakan masjid-masjid awam yang shaf-shaf mereka tidak rapat. Langkah pertama biasanya sangat mudah. Cuma terkadang tidak ada keberanian saja untuk masuk. Mereka bermudah-mudahan membuat shaf baru dalam kondisi apa? Shaf di depannya saja masih bisa dimasuki 3 orang, 4 orang masih bisa kalau dirapatkan. Nah, dan juga perlu dipahami bahwasanya orang yang bisa menemani ini ikhwanifillah yang sah dikatakan bersaf, yaitu apa? Seorang yang sholatnya sudah dihukumi sah. Jadi ini juga perlu dipahami dengan baik. Siapa? Nah, orang yang sah bersaf dengan dia, sehingga misalnya cuma 2 orang, 1 orang dengan 1 inilah. 1 ini yang dikatakan bisa sah, sehingga tidak dikatakan munfarid di belakang shaf, ini siapa? Nah, baik. Maka kita katakan yang sah untuk menghilangkan kesendirian tersebut sehingga bisa dikatakan bersaf dengan dia, yaitu seorang yang sah salatnya. Kaidahnya kullu man sahhat salatuh jazat masafatuh. Semua orang yang salatnya sah maka boleh untuk apa? Bersaf dengan dia. Sehingga ketika bersaf dengan dia, kesendirian sudah hilang, tidak dikatakan munfarid lagi. Kecuali apa? Dengan wanita. Nah, walaupun wanita itu dia sah, dia tidak boleh jajar, sudah sini saja, tidak jadi sholat. Kalau dia sendirian, ternyata di sana ada juga wanita sendirian, ya sudah, wanita sendiri sholatnya sah sendirian, walaupun wanita di belakang shaf yang wanita dia sendirian sah. Ini yang laki-laki tidak boleh kemudian jajari wanita tadi. Nah, walaupun kaidahnya apa? Sholatnya wanita itu sah, berarti boleh saya bersama dengan dia, salah ya? Karena dikecualikan wanita, ya, dikecualikan wanita. Karena tidak boleh laki-laki bersama dengan wanita. Nah, sehingga anak-anak ikhwanillah bersama dengan anak-anak, maka dilihat anak-anak ini sholatnya sudah sah belum. Kalau misalnya dia bersama dengan anak-anak yang sholatnya belum sah, dalam artian tidak wudu, juga tidak baca, cuman sholat roboh-roboh pisang, ya, sholat roboh-roboh pisang tahu, ya, sekedar gerakan gebrus. Nah, ini belum sah untuk jadikan shaf. Misalnya kayak Muhammad sama Umar, ya, ini belum sah ini, ya, dijadikan teman di dalam shaf. Sehingga misalnya Abu Qasa datang sendirian, tidak ada teman. Ya, akhirnya bersama dengan Muhammad atau Umar, ini masih dikatakan apa? Sendirian. Masih dihukumi sendirian. Kenapa? Karena belum sah sholat anak-anak tersebut. Kecuali kalau sudah memayyiz, sudah tahu bahwasanya dia itu memang posisi sholat. Nah, posisi sholat, berwudu, kemudian bacaan-bacaannya, bacaan-bacaan yang rukun sudah dicek. Nah, sudah sah, maka sudah dikatakan bersaf. Paham? Nah, barakallahu fiikum, naktafi biha. Yang terakhir, apa menunggu orang menunggu sholat ini tunggu sebentar kita sholat dulu atau kita? Ya, tunggu, kita tidak sholat. Kalau kita sholat, tidak sah. Nah, kita ngikuti imam itu ya sama saja. Kalau nggak ada yang datang, dia ngulangi sholat.
Seandainya ada yang datang tapi dia sudah rukuk, sudah sujud, ya ini juga tidak sah. Paham? Jadi tunggu sampai datang orang yang bisa bersaf dengan dia. Nah, kalau setelah selesai sholat yang sendirian itu mengambil tempat yang di depannya untuk jadi mandi. baik, kita cukupkan. Subhanallah.